Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, doa saya saudara baik-baik saja dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Baik ya. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji syukur kepadamu Tuhan atas segala kemurahan-Mu menyertai hidup kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga, melindungi, dan Tuhan mengizinkan kami menikmati hidup pada hari ini. Tuhan, kami tahu banyak hal yang tidak kami mengerti, tetapi Tuhan menguatkan dan memampukan kami untuk dapat melewatinya sampai hari ini. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami sepanjang hari ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, kasih pemeliharaan-Mu senantiasa menyertai kami. Karena itu, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti setiap firman yang akan kami dengar, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku firman yang baik. Dan di dalam firman-Mu, kami kuat, tegar, dan terus menginspirasi banyak orang di dalam perbuatan baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 12 Juli 2023 tertulis dalam kitab Wahyu 12 ayat 3. Dalam bahasa Batak Pangukapon 12 ayat 3. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dungi taridama partinadaan na asing di langit. Ima sadanaga na bolon son api. Pitu do uluna, 10 tadukna. Pitu tupal harajaon di akka ulunai. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini, secara khusus kitab Wahyu 12 ini adalah penglihatan apokaliptis yang diterima oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Penglihatan masa depan di dalam kehidupan yang lain dari dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari perikop perempuan dan naga, di mana mulai dari ayat 1 kita baca ada seorang perempuan yang berpakaian matahari. Perempuan ini adalah gambaran umat Allah, yaitu saudara dan saya, kita semua. Sementara naga adalah gambaran iblis, setan, yang merusak dan menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah simbolis dalam teks Wahyu. Kita melihat suatu tanda besar di langit, menunjukkan ada suatu peristiwa penting yang terjadi. Ya, apakah itu? Yaitu peperangan rohani. Peperangan antara anak-anak Tuhan dengan iblis di dalam kehidupannya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah gerejanya, di mana di dalam perikop ini anak-anak Tuhan atau gerejanya berpakaian matahari yang menandakan kemuliaan, keagungan, dan keilahian Allah ada di dalamnya. Bulan di bawah kakinya melambangkan stabilitas dan kebijaksanaan. Mahkota dengan 12 bintang di kepalanya melambangkan kedudukan yang sangat istimewa. Saudara dan saya,
gereja mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat istimewa dan sangat berpengaruh di tengah-tengah dunia. Namun marilah kita melihat apa yang terjadi di dalam perikop ini. Secara khusus di renungan kita pada hari ini mau menunjukkan bahwasanya ada peperangan rohani, ada pertentangan dari si iblis akan keberadaan anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam renungan kita pada hari ini diberitakan ada seekor naga merah besar yang kemudian diidentifikasikan itu sebagai iblis dan setan. Dia muncul untuk melawan perempuan yang dikatakan tadi di depan. Dia muncul untuk melawan anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Iblis adalah musuh utama Allah. Tentu dia juga pasti musuh utama kita. Dia adalah musuh utama gereja yang berusaha menghancurkan iman dan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menginginkan kita untuk tetap kuat dan menjadi pemenang. Sekalipun kekuatan iblis itu sangat besar melebihi kekuatan manusia, tetapi kita harus percaya kita mempunyai Tuhan yang memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripadanya. Oleh karena itu beruntunglah kita, karena kekuatan Allah akan melindungi, akan menguatkan kita, dan menjadikan kita pemenang di dalam pertarungan itu jika kita hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 1 dikatakan di dalam Wahyu 12 ini, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Tentu, mahkota dengan 12 bintang adalah melambangkan gereja sebagai persekutuan umat Allah yang terdiri dari banyak anggota. Setiap anggota memiliki peranan yang unik, memiliki peranan yang penting di dalam membangun, mengembangkan kerajaan Allah di bumi melalui gereja kita saat ini. Kita harus saling mendukung dan bekerja bersama untuk melawan kekuatan kegelapan. Kita harus bersatu hati di dalam iman, saling menopang, saling mendoakan, sehingga gereja Tuhan tetap menjadi pemenang, sehingga anak-anak Tuhan beroleh mahkota kemenangan yang kekal. Saudaraku, marilah kita tetap kuat. Sekalipun iblis itu dekat dan tanda-tandanya semakin nyata mau merongrong kehidupan kita. Sekalipun dia kuat lebih besar dari kita, tetapi kita punya Allah yang jauh lebih kuat, yang lebih dahsyat, yang akan menolong kita untuk mengalahkan si iblis. Kiranya kita dimampukan dan teruslah tetap kuat di dalam mempertahankan iman. Jadilah pemenang di dalam pertarungan ini dan terimalah mahkota kekekalan dari surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus bertahan di dalam iman. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pemenang. Seberat apapun pertarungan ini, kami percaya ketika Tuhan bersama-sama dengan kami tidak akan kalah. Hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh indah, yang mengingatkan penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami tidak pernah berhenti percaya kepadamu dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Dan biarlah sampai akhir hidup kami, Tuhan mendapati kami tetap setia dan kuat di dalam iman, dan kami beroleh kemenangan yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pekerjaan kami, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Orang-orang yang kami kasihi, dimanapun berada, kiranya kasih penyertaan-Mu lah menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami puji sembah Engkau kekal selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.